Baik, saat inilah kita akan dengar dari beliau dan waktunya sebebas-bebas sampai sore. Fadhal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Syekhuna Al-Fadil Abu Yahya hafizahullah wa saddada khutah matta'anallahu bituli umrihi wa tabarraku wa natabarraku bi majalisihil ilm. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini kedatangan Al-Faqir Abdul Somad ada 3 tujuan. Yang pertama, menyambung silaturahim, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu. Yang kedua adalah ingin menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang ketiga adalah memohon doa dari guru kita, mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu diberikan hidayah, bimbingan Allah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebenarnya kedatangan Al-Faqir itu saja yang 3. Tiba-tiba sampai di sini tadi diberikan kertas, tolong Ustadz berbicara sampai jam 7.45. Jadi merubah niat di tengah ibadah itu masih ikhtilaf ulama. Jadi tidak bisa merubah niat di tengah ibadah. Tapi kata Buya, silakan berbicara sampai sore. Insyaallah. Suatu ketika Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah, ingin berziarah ke makam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Jarak antara mereka lebih kurang 400 tahun. Imam Syafi'i meninggal di Fustat di Kairo, sedangkan Imam Nawawi berada di Damaskus, Suriah. Jaraknya lebih kurang 1.500 km. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Lalu kemudian Imam Nawawi dengan jarak yang jauh, dengan jarak umur yang jauh, datang mau berziarah ke makam Imam Syafi'i. Begitu beliau sampai, melihat kubah. Jadi makam Imam Syafi'i itu ada kubahnya. Begitu dia melihat kubah, air matanya menetes, bulu romanya dia tak sanggup menahan. Akhirnya dia tidak jadi berziarah, dia pun pulang. Karena kehebatan, kemuliaan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu kemudian Imam Nawawi pun pulang, meninggalkan Mesir menuju Damaskus. Rupanya Imam As-Subki mendengar berita itu, bahwa ada seorang ulama besar bernama Imam An-Nawawi datang ke Mesir. Imam As-Subki pun datang ke Kairo, Fustat, mencari Imam Nawawi. Rupanya Imam Nawawi juga sudah meninggalkan Mesir. Dia menyusul sampai ke Damaskus. Sampai di Damaskus, ternyata Imam Nawawi tidak berada di Damaskus. Dia sudah pulang ke kampung halamannya di Nawa. Lalu kemudian Imam As-Subki datang lagi, dan mereka mengatakan Imam Nawawi sudah menghadap Allah, meninggal dunia. Begitulah para ulama saling ingin bertemu, saling ingin berjumpa. Ulama yang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada hasad dalam dirinya, tidak ada di dalam hatinya untuk kibr, angkuh dan sombong, dan tidak ada ihtiqar, mengecilkan orang lain. Al-Faqir Abdul Somad hari ini dimuliakan luar biasa, berada di majelis ilmu Buya Yahya hafizahullah, dan diberikan kesempatan untuk berbicara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah SAW, disatukan pula di dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Imam An-Nawawi rahimahullah ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj.
ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Tidak menikah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan dijadikan inspirasi oleh para jombloan sejati. Karena berbeda kadar keilmuan dan latar belakang. Lalu kemudian Imam Nawawi itu sebagaimana diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Imam An-Nawawi, beliau pada suatu ketika, tidak seumur hidupnya, beberapa zaman seandainya beliau aktif menulis, tidurnya hanya pada saat menulis, dan ketika dia mengantuk lalu kemudian kepalanya berat terjatuh pada tulisan. Lalu kemudian ketika dia sudah terbangun, dia lanjutkan lagi menulis. Itulah mengapa ketika dihitung, ternyata lembaran-lembaran kitab yang dia tulis itu kalau dihitung lebih banyak daripada usia hidupnya. Karena memang hidupnya adalah untuk ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang hadis, ketika orang mengkaji di awal-awal kajian Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis, walaupun jumlahnya lebih daripada itu. Kemudian orang akan naik lagi ke atas, mereka juga akan membaca hadis-hadis yang disusun Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ketika ingin membaca kitab yang hanya isinya doa-doa dan munajat kepada Allah, maka orang juga akan kembali membuka kitab An-Nawawi yang berjudul Al-Azkar. Kemudian ketika orang membaca kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh murid dari Imam Asy-Syafi'i bernama Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah, maka banyak orang tidak mengerti makna kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim. Hadisnya sahih tapi pemahamannya dhaif. Maka kita mesti juga membaca kitab Imam An-Nawawi. Beliau mensyarah Sahih Muslim dalam kitab berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Begitu ketika orang membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syirazi, lalu kemudian mereka tidak paham isinya, maka mesti membaca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Maka dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, tidak ada orang yang tidak berhajat, membutuhkan, memerlukan imam-imam kitab-kitab Imam An-Nawawi. Begitu juga ketika orang membaca kitab mustalah hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu'. Kalau putusnya di bawah karena rawinya hilang, maka disebut dia dengan mu'allaq. Kalau putusnya di atas hilang nama sahabat, disebut dia mursal. Kalau dia putus rawinya dua berurut-urutan, disebut dengan mu'dal. Kalau hilang salah satu, tidak sama dengan mu'dal, bukan mu'allaq, bukan mursal, maka dia sebut dengan munqati'. Maka orang juga tetap membaca kitab Imam An-Nawawi